YouTube channel. Kembali lagi di channel Husni Ramadan ya. Salam terbang buat kita semua. Terima kasih sudah mensupport channel bukan Mari Terbang lagi kan namanya. Sering keselimpet gitu. Sekarang udah ganti namanya jadi Husni Ramadan ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang percakapan antara pilot dengan air traffic controller. Bagaimana si pilot itu bisa mempercayai perkataan seorang air traffic controller dan controller memberikan sebuah instruksi yang benar-benar jelas dan bisa yakin bahwa itu tidak akan terjadi yang namanya crash. Jadi mereka menggunakan namanya separasi dan semacamnya. Oke, untuk Burhan sekarang lagi istirahat karena mau playoff ya. Nah, next nanti kita cari lagi Burhan. Dia lagi sibuk di Amerika sana, di San Antonio sana. Jadi kita biarkan dia dulu berleha-leha ya. Kita masuk lagi ke konten aviasi. Saatnya kita juga mulai untuk belajar belajar. Kita punya papan baru guys. Nah, jadi nanti saya akan membuatkan ini apa ini hitungan-hitungannya di sini. Saya akan buat hitungan-hitungannya di sini. Nanti ada di video itu. Rekan-rekan pasti bertanya lagi, kok bisa tahu posisinya segitu, lalu jam segitu desainnya, lalu mengapa dia bisa desain begitu. Nah, jadi nanti saya akan coba jelaskan di sini dengan cara saya. Sebelumnya, excuse me my senior and my lecturer if I wrong. Please correct me and remind me, don't blame me. Oke, thank you. Oke, kita langsung ke videonya, gaskah. Fatma Enter 634, we are cleared by Palembang, descent to 160, standby lower 60 mile, and now radial 118. Enter 634, continue descent to 8,500, clear to Manak via direct, report to 5 mile from Bravo Kilo 5. Manak direct, report to 5 mile, Bravo Kilo 5, descent to 8,500, 634. Fatma Tower. Nano 3. Sebagai 903 Fatma Tower. Sebagai Nano 3, go 5 mile. Turn to Soekarno-Hatta, center level 290, center Solomon. Sebagai 903, standby for clearance, surface wind 030 degrees, 05 knot, visibility 7 km, present weather nil, cloud base view 2000, temperature 24.21, KNH 1008, KFE 1006. Copy, dan center for clearance, Sebagai 903, thank you. Anytime. Langsung dibilang 58 itu mas? Itu kan perkiraan kita. Hitung lagi Ini dari kan dengan berasumsi kalau 58 estimate dia airborne tuh. Tapi kenanya siapa gitu tuh? bisa kena ini 58 50 biasanya sih ya 58 itu sama ini paling jauh dia. Bisa jadi ya sekitar 55, 50-an. 927 paling kena Garuda. Garuda aja mas. Iya. Ininya masih 27 mile. Tapi salah satu indikasinya harus ini Tarik tangga. tangga. Nah, Biar presisi lagi ya. 8,500, 36 mile, Bravo Kilo 5, Victor Mike. Termike bos. Oke. Enter 634, descent to 4,500, clear via approach runway 31, report leaving Manak. Descent to 4,500, clear for approach, report by the southeast, Enter 634. Fatmawati. Falcon. Enter 634, surface wind 200 degrees, 0 to knot, KNH 1008, runway 31, clear to land. KNH 1008, clear to land, Enter 634, 5 Oscar Golf. 5 Oscar Golf, report POB sir. 83. Yes. Copy, thank you, happy landing. Thank you sir, 634. Fatmawati. 86. Lain apa? 80. Fatmawati, jumpa lagi Indonesia to 906, clear to Madamo 160 by Palembang. Indonesia to 906, report radial. Radio 126, 45 Bravo Kilo 5.
Indonesia 2906, clear to Manak via direct, descend to 6000, report to 5 mile. Direct to Manak 6000 and report 5 mile Indonesia 2906. Fatmawati. 5 mile. 00. Kok dia begini ya? Apa tuh? Boeing 777 NA. Non approval. Tidak tersedia nih, nggak tahu. Dia nggak bolehin gitu. Nggak tahu juga gua sih. Sumpah dah. Keren. Ini mau kemana ya? Penasaran. Gede loh ini Boeing. Ya kan? Boeing 777. Gede kayak ini dia. Nggak salah Airbus 330 kawannya itu. Ya, kalau 747 kan 380. Masalah gue ya. Oh, dia nggak tahu itu terbang-terbangnya kerjanya, makanya NA. Oh iya. Nggak lah coy. Habis juga lah turnya. Ini mana Malaka? Oh, alah. Malaysia. Singapura, Mumbai, Delhi, Sydney. Delhi mana sih Delhi? Ih, jauh juga. Australia, Shanghai, Boeing 737. 126. Ih, lucu banget ada heli, lihat ada heli. Heli, ada heli. Imut kan kayak gue ya itu lah. Ya, Nahoxi, ya nggak tahu mau kemana. Nahoxi, Muaing Napasitam, apa ini? Oh no. No. Thai Aviation Service, Sirkosi, S76, lucu banget. Tarik tangga lu. Ya mas? Tarik tangga. Belum. Garuda itu sekitar 8 menit lagi. Ih, 8-9 menit lagi. lihat nih. 5 menit lagi nih sih. Bukan Garuda. Kalau seandainya dia 25 mile nggak minta request start juga, baru udah duluan kan mas? Iya. Line 634 landed power 3, taxi to the apron, by taxiway Bravo, stand number 4. Bravo, stand number 4, line 634. See you departure. See you departure, sir. Thank you. Anytime. Runway inside. Process calling runway check Indonesia. Oke guys, setelah melihat video percakapan tadi, ya mungkin ada sebuah bahan pertanyaan ya. Tapi yang paling signifikan yang akan saya bahas dari pertemuan kali ini, yaitu tentang kok bisa ya ngitung-ngitung gitu. Di menit segini udah sampai segini, di menit segini udah sampai di segini, ya di menit segini udah sampai segini. Oke. Ini secara umum ya, ini secara umum tentang keadaan Boeing 737. Kalau di lapangan itu, ya kan, di lapangan itu biasanya 1 menit itu dia bisa dapat 3 nautical mile. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu bahwa itu adalah Boeing 737, aduh, lagi nampak lah. Ya, kita ilustrasikan tadi pesawat yang incoming itu mau ke Bravo Kilo 5 itu adalah 2 pesawat gitu, dari radial yang sama begitu ya kan. Tapi yang di belakang kan Indonesia 297. Nah, ini kan 297 kan. Yang di depan tadi ada Super Green Niner 3 ya. Ada di depannya Super Green Niner 3. Lalu yang ada Lion, Ada Lion 64. Nah, dan yang lagi di ground coba-coba ini cari-cari keberuntungan, ya itu adalah Super Green Niner 3. Lalu di mana konfliknya? Konfliknya itu adalah sebenarnya ketika kita itu mau melepaskan sebuah pesawat yang rilis dari ground,
kita akan berpikir lawan apa yang akan mereka temui ketika mereka akan melakukan departure. Jadi ketika ini departure, posisi dua traffic ini sudah di mana begitu? Posisi dua traffic ini sudah di mana? Kalau itu tadi di video sekitar ini sudah mendekati 50 mile, ya 50 mile. Lalu yang ini masih belum minta pushback, jadi kita tunggu sampai 25 mile. Jadi batasnya itu, jika dia sudah punya batas 25 nautical mile dari VOR, ya dari VOR Bengkulu itu, maka dari VOR BKL itu, maka dia tidak boleh lagi melakukan yang namanya di Bengkulu itu tidak ada pushback, jadi mereka langsung taxi, jadi nggak bisa lagi untuk taxi dan enter. Mereka harus waiting, harus nunggu sampai si pesawat misalnya Lion ini landing di BKL. Jadi begitu guys. Oke guys, di video tadi niat saya sebagai controller itu hampir disamakan dengan supervisor. Jadi supervisor itu udah pernah ngajarin juga sebelumnya sih. Jadi niatnya itu mau diselipin setelah pesawat ini landingnya begitu. Jadi ini landing, ini bisa masuk. Jadi kapan itu? Itulah permasalahannya. Jadi hitung-hitungan kasarnya ya, kita bisa menentukan si pesawat itu dari dia mulai take off dari departure aerodrome. Kita udah bisa menentukan di mana dia ketinggiannya, di mana dia akan bertemu, di titik mana dia akan bertemu. Yang kita atasi itu adalah traffic yang departure. Bagaimana kita bisa menahan dia supaya tidak terganggu juga yang lagi descent dan tidak terganggu juga dia yang lagi nge-climb gitu. Jadi begini guys, contoh ada traffic udah jalan 100 mile. Jaraknya dari Bengkulu itu, BKL itu ada 100 mile. Nah ini hitung-hitungannya ya, 100 mile. Jadi bagaimana cara? Simple, cuma kita bagi dua aja. Jarak dia dari BKL ke sini ya, itu sekitar 50 mile. Nah, itu titik pertemuan mereka nanti, titik pertemuan mereka. Jadi yang arrival, yang incoming traffic itu yang mau dihitung. Jadi misalnya 100 mile, berarti dia bagi dua, 50 mile. 50 mile berarti dia akan menemukan sebuah titik. Disitulah akan bertemu dengan nanti traffic departure dengan traffic arrival. Di sini. Jadi 50 mile. Lalu bagaimana dengan ketinggian? Ketinggiannya berapa? Simple. Kalau kita hitung 10 nautical mile itu, kalau pesawat rata-rata approach, dia dapat 3.000 ya. Dia dapat 3.000 gitu. Ya, dia dapat 3.000. Jadi kalau dia 10 mile aja 3.000, tinggal dikaliin 50 mile ini dengan si 3.000. Jadi berapa? 15.000 tadi. Jadi mereka akan bertemu nanti di titik 15.000. Di sini mereka akan bertemu nanti di level ini. Di level ini. Jadi rekan-rekanku sekalian, jadi kita bisa Jadi kita bisa memecahkan traffic sebelum mereka bertemu gitu. Jadi ketika traffic ini departure, ya kan, traffic ini sudah mulai descent gitu. Sudah mulai descent lah ya kan, sudah mulai descent. Traffic ini udah climb. Jadi ini berapa bisa kita buat? Berarti kita hanya bisa buat dia 15.000 dulu. Kita initial dulu untuk turunnya, ya kan? Yang ini kita ganjal juga jadi 14.000. Atau karena penerbangan ke kiri itu adalah ganjil, kita buat dia 13.000 dan penerbangan yang ke sini kita buat 14.000. Jadi sesuai dengan standar aturan ICAO. Jadi itu guys, cara menentukannya tadi. Gimana? Jarak dari pesawat arrival, ya berarti jaraknya jarak pesawat yang datang incoming. Incoming itu kita bagi dua saja. Ini hitung-hitungan saya aja ya. Dan biasa alhamdulillah tepat itu juga hitungan dia sebagai OJT sebagai supervisor OJT saya waktu di Bengkulu. Lalu dibagi dua. Setelah ini dapat dibagi dua, hasilnya langsung dikalikan dengan 3.000 gitu. Maka dapat hasil yaitu sekitar mungkin kalau dia di 50 mile 15.000. Nanti kalau berapa mile nanti kalau misalnya daerah
kekuasaan. Daerah kekuasaan dari si Bengkulu itu adalah kisaran 50 mile ya. 50 mile ya kalau nggak salah ya. 50 mile dan ketinggiannya adalah 13.000 kalau nggak salah. Kalau saya lupa maaf ya. Jadi ketinggiannya itu, jadi kalau sudah keluar dari daerah boundary 50 mile itu, atau misalnya sekitar 60 lah nanti dia bertemu, kita perlu koordinasi dengan yang namanya unit adjacent unit kita, misalnya unit yang terkait dengan pesawat ini siapa aja. Berarti approach-nya itu adalah di Palembang. Jadi kita koordinasi dengan Palembang biar yang mau megang traffic ini siapa? Palembang kah atau Bengkulu kah? Jadi begitu guys, sangat gampang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan video saya. Jika kalau nggak ngerti bisa ditanyakan kembali. Ya ini untuk video pemecahan tadi kan ada saya bilang kok 50 di menit 58, kok di menit 5 ini. Jadi ada tambahan satu lagi. Jadi kalau dia gimana ya cara itu ya? 1 menit itu dia dapat 3 mile. Jadi jarak dari VOR itu kita kan selalu pakai 25 mile. 25 bagi 3 itu adalah 8 menit. Jadi 8 menit itulah jarak yang bisa digunakan. Ya, jarak aman yang bisa digunakan ketika mereka meminta pushback begitu. Ketika mereka berjalan 25 mile 8 menit. Kenapa bisa 8 menit ya? Karena ini hitungannya kayak gini ya. Lalu kok bisa dijamin 8 menit? Oke, kita hitung. Dia misalnya ada di sebuah bandara gitu kan. Nah, ini taxiway-nya, ini runway-nya ke sini. Nah. Oke guys, jadi dia itu jalan dari sini ke sini masuk ke runway. Nah, dari jalan ke sini dia butuh 1 menit. Jalan ke sini dia butuh 2 menit. Jalan ke sini dia butuh 3 menit. Jadi berapa semua? 6 menit. 6 menit ya, 6 menit. Ya 3 2 5 1 ya. Jadi ke sini ya 1 menit. Ya itu kasarnya 6 menit lah. 6 menit atau 6 ya. Jadi kan 6. Kita tadi punya waktu 8 menit standar. Jadi 8 menit ini standar 8 menit berarti kita punya berapa? 2 menit lagi. 1 menit tadi berapa? 1 menit tadi berapa mile? 3. Jadi 1 menit itu 3 mile. Nah, jadi kalau dia 2 menit berarti sekitar 6 mile. Nah, apakah menyalahi aturan separasi? Tidak. Minimum separasi adalah 4 mile ketika tiket berbunyi. Ya biasanya teriskan, tapi biasanya kalau memang hitung-hitungan jauhnya adalah biasanya saya memakai hitungan 30 mile. Itu jarak aman bagi saya. 25 mile itu sangat riskan. Kita tidak tahu bagaimana pilot bisa mempercepat pesawatnya atau tidak ya kan. Jadi saya selalu memakai yang 30 mile. Bagi saya begitu. Oke guys, thank you telah menonton video saya. Terima kasih telah mensupport video ini. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe-nya. Next kita akan bahas tentang mengapa sih pesawat Garuda dibawa ke gunung pasir. Ada apa di gunung pasir? Kenapa harus digunakan? Kita akan bahas itu di next video. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik lonceng. Oke guys.